Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube rifplus.id bersama gua Andri. Hari ini kita akan bahas alat-alat apa aja sih yang diperlukan untuk memulai sebuah akuarium laut. Buat teman-teman yang masih bingung dari mana mulainya, hari ini gua akan mulai series mengenai akuarium laut. Proses-prosesnya dari pembuatan awal, alat-alat yang dipakai, prosesnya, cyclingnya, sampai penanaman koral dan lain-lain. Untuk video pertama ini kita akan perkenalkan dulu alat-alat apa aja sih yang umum dipakai untuk akuarium laut. Untuk teman-teman, hal yang pertama harus disiapkan itu untuk akuarium laut adalah akuariumnya. Jangan sampai beli biotanya dulu, akuariumnya belum ada. Kemarin ada teman cerita, udah beli ikannya, belum ada akuariumnya. Itu langkah yang salah ya. Jadi pertama-tama harus disiapkan itu akuariumnya. Yang kedua, ilmunya juga harus penting, perlu. Kalian harus banyak baca dulu, karena secara keseluruhan akuarium laut itu sangat berbeda sama akuarium air tawar. Akuarium itu sebuah ekosistem kecil yang diciptakan dan butuh proses, nggak bisa buru-buru. Jadi ada namanya nanti proses cycling, kita bahas di video berikutnya. Kita mulai dari alat-alat apa aja yang kita pakai biasanya. Yang paling pertama adalah return pump. Return pump itu adalah pompa yang digunakan untuk sirkulasi akuarium kalian dan filtrasi, melewati filtrasi. Jadi umumnya reef tank itu ada yang sump belakang, ada yang sump bawah. Jadi ini pompa yang digunakan untuk perputaran air kalian ke sistem filtrasi kalian. Untuk ukurannya, pada umumnya di akuarium laut kita itu cari sekitar 10 kali turnover. Jadi 10 kali volume tank kalian. Volumenya itu berikut sum ya. Jadi kalau misalnya akuarium kalian 80 liter, berarti paling enggak kalian harus cari pompa yang 800 liter. Dikali 10 aja. Tapi harus dipertimbangkan juga ada penyusutan karena tekanan air. Kalau dia dorong ke atas atau belokan-belokan di pipa, itu harus diperhitungkan juga supaya sistem filtrasi kalian maksimal. Biasanya gue lebih suka pakai pompa DC untuk akuarium laut, karena akuarium laut itu mengandung garam dan garam itu sangat konduktif terhadap listrik. Kalau pakai pompa AC boleh aja, tetapi kalau gue prefer pakai DC yang bisa dikontrol. Biasanya gue akan lebih pilih pompa yang lebih besar dari kebutuhannya, tapi secara power diturunin. Karena pompa DC rata-rata controllable, bisa diturunin powernya. Untuk satu, untuk mengurangi panas dari pompa. Yang kedua, awet. Kalau pompa 10.000 dipakai cuma 5.000, secara panas yang dihasilkan juga jauh lebih rendah. Kedua, umur pompa pasti lebih awet. Dengan catatan maintenance-nya rutin ya. Yang kedua yang umum dipakai adalah protein skimmer. Apa sih protein skimmer? Protein skimmer itu adalah alat yang digunakan untuk membuang kotoran organik sebelum terurai. Cara kerjanya bagaimana? Jadi di protein skimmer ini dia ada lubang inputnya, ada lubang outputnya. Jadi air disedot dan ditembakkan ke reaction chamber bodinya yang sudah tercampur dengan udara. Jadi kotoran-kotoran organiknya nanti ketarik ke atas, bentuknya busa. Dan kalau protein skimmer kalian berfungsi dengan baik, busanya akan tebel dan pelan-pelan dia naik, dan kotorannya itu akan jatuh ke collection cupnya. Dan itu baunya sih jos banget tuh. Dan untuk pemilihan ukuran, untuk gua sendiri pribadi, gue lebih suka pilih protein skimmer yang lebih besar dari kapasitas akuariumnya. Artinya bahwa apabila akuarium kalian 300 liter, gue prefer akuarium skimmernya itu sekitar 600 sampai 800 liter, 2-3 kali. Kenapa? Karena gue masih percaya bahwa biota yang kalian masukin itu entah koral kah, ikan kah akan tumbuh. Nah, di saat dia tumbuh itu, otomatis kotoran yang dihasilkan pun akan lebih banyak.
Daripada kalian beli skimmer pas-pasan di awal, nanti upgrade lagi, gue sih prefer satu beli yang bagus sekalian, yang ukurannya cukup besar sekalian. Jadi tinggal di maintenance aja, nggak perlu jual lagi, nggak perlu beli lagi, nggak perlu bongkar SAM lagi kalau tempatnya sempit dan lain-lain. Cara mudah menghitung volume air di dalam akuarium kalian yang biasa digunakan di Indonesia itu sentimeter. Jadi cara mudahnya itu panjang kali tinggi kali lebar dibagi 1000. Jadi misalnya akuarium kalian itu 60 cm kali 60 cm, tingginya 50. Kalau dikaliin itu dapat angka 180.000. Dibagi 1000 jadi 180 liter. Itu volume air yang ada di akuarium kalian. Dikurangi dengan pasir, batu, dan alat-alat yang ada di SAM kalian nanti. Misalnya volume SAM-nya 40 liter. Jadi ditambah 180, jadi totalnya 220 liter. Angka yang biasa gue pakai, nggak gue kurang-kurangin sama batu dan pasir. Jadi alatnya cenderung overspec, tapi demi pemakaian jangka panjang, umur alat yang tidak dipaksa 100%, dan cuaca, kebetulan gue ada di Jakarta, panas, untuk sebisa mungkin mengurangi sumber panas lain selain udara. Jadi alat-alat ini nggak dipaksa forsir maksimal. Lalu yang biasa dipakai itu umumnya adalah lampu. Lampu khusus yang dipakai di akuarium laut, di mana spektrum yang utamanya adalah biru, karena rata-rata koral ada di laut yang lumayan dalam. Spektrum warna biru untuk mendukung proses fotosintesis koral kalian. Agak berbeda dengan lampu di air tawar yang cenderung putih. Kalau di air laut itu warnanya biru. Untuk meniru kondisi di laut yang sebenarnya, jadi koralnya bisa fotosintesis dengan maksimal. Kalau bisa, preference gua itu ada lampu yang dikontrol. Jadi bukan cuma on off doang. Kenapa? Karena gue sendiri lebih suka ada proses sunrise sama sunset. Seperti siklus di alam, ada matahari terbit dan matahari tenggelam. Menurut gue sendiri sih, lumayan pengaruh ke proses fotosintesis koral kalian, jadi lebih maksimal, jadi lebih bagus tumbuhnya. Lalu yang berikutnya itu ada wave maker. Wave maker ini sama seperti pompa, cuman bedanya dia hanya memutar air yang ada di dalam akuarium. Tujuannya apa? Karena kalau kita lihat di laut, ombaknya itu sangat tidak beraturan, random. Kita tambahin wave maker di akuarium kalian apabila arus dari pompa itu tidak cukup. Tapi umumnya akuarium sih pasti nambah lah. Arus yang ada di akuarium itu ada beberapa fungsi. Satu, untuk bantu waste management, untuk buang kotoran, dan bantu si koral juga bersihin badannya. Jadi kalau ada yang nempel bisa kesapu sama arus. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi dead spot yang ada di akuarium kalian, penumpukan kotoran, untuk meminimalisir hal-hal itu terjadi. Tapi pastiin pompa kalian tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Karena kalau terlalu besar, biasanya kalau tank pakai pasir, pasirnya akan berantakan. Kalau terlalu kecil, ombaknya yang dihasilkan tidak sampai ke titik-titik tertentu. Biasanya banyak akuarium yang menggunakan lebih dari 2, terutama untuk koral-koral bertulang seperti SPS. Umumnya untuk wave maker itu, gue punya benchmark sendiri. Ada 3 untuk softies, LPS, SPS. Kalau untuk softies, tambahannya dengan return pump kurang lebih sekitar 20-30 kali turnover. Jadi perputaran air di dalam akuariumnya. Kita ambil contoh yang tadi 180 liter. Kalau untuk softies menurut gue bukan maksimal sih, optimumnya lah. Optimumnya tuh di 5.400 liter per jam. Kalau kita hitung dari volume menteng yang tadi 180 liter, itu sekitar 30 kali. Dan untuk LPS sekitar 40-50 kali. Jadi kurang lebih ada di 9.000 liter per jam. Kembali lagi, gue lebih prefer yang DC arusnya, karena rata-rata wave maker DC pasti bisa dikontrol. Berubah-ubah jenis arusnya, udah gitu. Terutama untuk jenis yang DMP ini, dia bisa dirubah pakai aplikasi. Per jamnya kalian mau ganti mode wave-nya seperti apa, mode ombaknya. Yang terakhir untuk SPS,
biasanya gue gincer antara 70 sampai 100 kali turnover. Dengan catatan arusnya itu tidak langsung disemburin ke koral ya. Karena koral pun kalau ditemburin arus terus-terusan lama-lama bisa mati juga. Itu untuk alat-alat yang dipakai. Lalu yang berikutnya adalah air. Yang biasa kita pakai itu ada dua. Ada NSW, Natural Seawater, sama ASW, Artificial Seawater. ASW itu adalah garam kristal yang dilarutkan di air untuk kemudian dipakai di akuarium kalian. Kita bahas satu-satu ya. Untuk NSW, saya lebih suka pakai NSW untuk pertama kali cycling awal. Karena di NSW tersebut biasanya dan umumnya dia sudah membawa bakteri baik dari laut. Tetapi ada kemungkinan juga untuk membawa patogen-patogen jahat. Untuk awal pembentukan ekosistem, saya lebih suka pakai NSW dengan resiko yang ada. Yang kedua, ASW. ASW biasa saya pakai untuk water change rutin yang dilakukan sesuai menu yang kalian biasa gunakan di rumah. Kalau gue sendiri sih 5-10% setiap minggu apabila memungkinkan. Kalau untuk kalian sendiri yang tidak memungkinkan, yang penting rutin sesuai dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah tingkat salinitas atau tingkat asinnya air laut. Umumnya di akuarium air laut untuk pemeliharaan koral umumnya tuh di 1025 sampai 1026. Untuk ikan bisa sedikit lebih rendah, tapi kalau bisa disamain aja. Jadi sewaktu-waktu kalian mau dari ikan mau pindah ke koral atau sebaliknya, ikannya nggak perlu adaptasi lagi karena ada perubahan salinitas di air. Gue bahas sedikit tentang perbedaan antara NSW dan ASW. NSW sendiri itu adalah air laut yang diambil dari alam. Nggak tahu kalau di Indonesia itu difiltrasi dulu atau enggak, tapi biasanya ada yang difiltrasi. Difiltrasi itu untuk disaring kotoran-kotorannya, lalu didistribusikan. Kalau untuk awal, kita butuh bakteri yang ada untuk mempercepat proses pembentukan ekosistem di akuarium laut kalian. Tapi untuk maintenance-nya gue lebih suka pakai ASW. Kenapa? Karena untuk NSW, Natural Seawater, kecenderungan perubahan salinitas terjadi itu di saat musim-musim penghujan, di mana biasanya salinitasnya akan turun. Jadi kalau akuarium tank kalian jaga di 1025, tapi air yang datang 1023 misalnya, toh ujung-ujungnya kalian harus lakukan penyesuaian lagi. Jadi better untuk maintenance gue lebih suka pakai ASW karena secara parameter pun Big 3-nya, kalsium, alkalinity, magnesiumnya biasanya sudah tertera di embernya. Jadi kalian tinggal pakai aja sesuai anjuran. Dibikin salinitas yang sama dengan akuarium kalian. Pastikan garamnya larut sempurna, lalu tinggal masuk deh. Oh iya, satu lagi yang ketinggalan, filter mekanis. Tujuan filter mekanis itu untuk menyaring kotoran-kotoran kasar yang pertama kali turun ke chamber filtrasi kalian. Umumnya ada 3 yang dipakai di hobi ini. Satu kapas, kedua filter shock, yang ketiga filter roller. Masing-masing ada plus minusnya lah. Untuk kapas itu paling umum dipakai, mudah didapatkan. Tapi biasanya, umumnya 2-3 hari sekali kalian harus ganti. Karena pasti dia akan mampet. Kalau mampet, filtrasi kalian ujung-ujungnya jadi nggak maksimal. Yang kedua, filter shock ini secara fungsi persis sama dengan kapas. Cuma bedanya, dia bisa dicuci ulang dan dipakai berkali-kali. Dan pastikan cucinya yang benar. Jadi di saat kalian buang kotorannya, tidak ada yang tersisa. Dan yang ketiga, yang paling mudah, tapi secara budget lumayan sisihnya, itu ada filter roller. Ini adalah filter mekanis yang otomatis muter sendiri, ngeganti bagian yang kotor dengan yang bersih. Jadi dia akan otomatis narik kotoran dari akuarium kalian, lalu digantikan dengan kapas tisu yang baru. Jadi akan bekerja terus-terusan tanpa perlu kalian ganti-ganti, tanpa perlu kalian kobok-kobok samnya atau filtrasinya dan lain-lain. Tapi dia juga secara harga lumayan dibanding kedua, yang pertama kapas dan filter shock tadi. Jangan takut, pemakaiannya lumayan irit. Tisunya itu hanya perlu diganti sekitar 1 bulan 1 kali, tergantung kecepatan dan kotornya akuarium kalian. Kalau akuariumnya nggak terlalu kotor, biasanya lebih panjang
Jadi kalian cuma perlu ganti tisunya doang yang sudah tergulung sendiri, nggak perlu kalian gulung balik dan lain-lain, tinggal buang ganti yang baru. Oh iya, lupa lagi, ini yang terakhir, ini bisa dibilang ginjalnya akuarium, tempat penyaringan kotoran-kotoran organik, tempat tinggalnya bakteri pengurai di akuarium kalian. Ini adalah rumah bakteri yang biasanya dipakai di akuarium laut. Di akuarium laut itu perlu media bakteri? Nggak perlu. Walaupun batu dan pasir itu adalah rumah bakteri juga. Gue suka tambahin rumah bakteri di akuarium kalian sebagai tambahan, bukan yang utama. Kalau bisa punya space banyak, boleh diisi lebihan. Jadi secara rumah nih untuk bakteri kalian, mereka punya tempat lebih untuk berkembang biak dan bertumbuh. Intinya di akuarium laut adalah ekosistem, di mana ada kotoran yang masuk dan terurai, bisa diproses dengan cepat, sehingga tidak merugikan, tidak menjadi zat-zat berbahaya untuk biota-biota kalian, untuk ikan dan koral kalian. Ada 2 jenis yang umum dipakai, itu ada yang bentuknya blok kotak. Oh ini yang bola-bola. Yang bola-bola, gue sendiri sih bebas suka yang mana. Untuk yang kotak, kalau space kalian di akuarium kalian muat, kalian boleh pakai. Untuk yang akuariumnya agak sempit, boleh dipertimbangkan model yang bulat-bulat kayak gini, atau yang kecil-kecil. Bloknya ada yang lebih kecil, lebih gepeng dan lain-lain dari Marine Pure atau dari Maxpack. Tujuannya biar bisa diselip-selipin. Dan gue lebih suka pakai kantong media sih. Jadi nggak berantakan juga. Jadi tersentralisasi di satu tempat. Jadi media bakteri kalian untuk penempatan dan susunan, biasanya di filtrasi ini gue mulai dari mekanis kotoran kasar yang bisa disaring, bisa dikeluarin langsung dari sistem. Lalu keduanya adalah protein skimmer atau media biologis. Bebas mau yang mana dulu, karena menurut gue secara prinsip yang penting mereka dilalui air yang mau diproses dengan flow yang baik, jadi tidak ada arus atau air yang berputar-putar di satu tempat aja. Jadi harus dipertimbangkan desainnya juga. Yang terakhir adalah media reaktor atau pompa. Ini jantungnya akuarium kalian. Makanya gue bilang seberapa kuat pompa itu menentukan seberapa cepat proses filtrasi pengolahan kotoran di akuarium kalian. Pompa yang terlalu semakin besar didukung dengan alat-alat yang cukup, maka pemrosesan akan terjadi lebih cepat dan lebih baik. Dipertimbangkan juga bahwa ini adalah investasi kalian, jadi jangan kalau bisa beli yang sesuai peruntukannya. Kapasitas terlalu besar banget juga nggak baik, tetapi paling nggak kalian tahu kalian mau bawa akuarium kalian ke arah mana. Di saat itu baru tentukan bahwa oh iya, oke, akuarium gua 500 liter misalnya, protein skimmernya pakai 1000 sampai 1500 liter cukup. Pompanya berarti perlu sekitar 10.000. Kalau kurang bisa menggunakan 2 pompa. Dipertimbangkan lagi untuk ukuran-ukuran pipa kalian, jangan pompanya besar tapi pipanya kecil. Flow yang keluar nggak akan maksimal jadinya. Nah, ada lagi yang hampir kelupaan dan salah satu faktor penting juga ternyata, yaitu chiller atau heater. Pastikan suhu kalian itu harus stabil. Untuk koral umumnya main di 24 sampai 26 derajat. Jadi untuk area Jakarta yang panas kita pakai chiller. Mungkin untuk kawan-kawan di daerah yang agak dingin bisa menggunakan heater. Jadi tujuannya adalah menjaga suhu supaya tidak main terlalu banyak. Kalau buat saya pribadi maksimal 2 derajat lah swingnya. Jadi misalnya 24 ke 26, ntar chillernya nyala ke 24 lagi. Atau kalau heaternya nyala, suhunya dari 24 dinaikin ke 26. Begitu juga sebaliknya ya. Karena suhu itu dan stabilitas itu penting untuk akuarium laut kalian. Yang hampir lupa terakhir tadi ini ada namanya UV filter. Penting nggak penting, wajib nggak wajib. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau bisa ada akan sangat baik untuk kalian. Tujuannya apa? Saya aliran river yang preventif. Jadi saya nggak mau coba-coba, lebih baik mencegah. Jadi
biasanya saya sudah pasang di awal instalasi, sudah saya siapin jalurnya untuk UV filter. Biasanya juga setelah selesai cycling baru dinyalakan. UV filter ini ada wattnya. Kalau kita lihat UV 18 watt ini, artinya 18 watt. Harus diperhatikan juga flow air yang melewati filter ini. Apabila terlalu lambat, prosesnya jadi tidak terlalu maksimal, terlalu cepat pun begitu. Jadi dibaca UV filternya dipakai apa, dilihat rekomendasi flow-nya berapa, coba disesuaikan. Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, makanya kalau diperhatikan yang penting ada beberapa macam filter. Pertama mekanis, ada filter roller, kapas, dan sebagainya. Protein skimmer juga. Lalu ada filter biologis, rumah bakteri. Lalu ada filter kimia. Itu untuk pembahasan lain waktu ya. UV filter penting nggak penting, tapi buat saya penting juga. Dan penjagaan suhu. Jadi kesimpulannya, sebelum mulai akuarium laut itu kalian pelajarin dulu alat-alat apa aja yang dibutuhkan. Ukurannya harus sesuai dengan akuarium kalian. Jadi jangan sembarangan beli, terlalu kecil tidak efektif, terlalu besar mubazir. Demikian video kali ini. Jangan lupa dilihat video konten-konten kita sebelumnya. Jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe. Dengan gua Andri dari Plus. Bye bye.